Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah untuk tema pada hari ini, dengan sujud hidup menjadi terarah. Sujud berarti meningkatkan seorang hamba tentang awal permulaan diciptakannya manusia dan akhir perjalanan hidupnya. Ketika manusia sujud menyentuh tanah, diingatkan akan asal kejadiannya, yaitu dari tanah. Diingatkan pula bahwa dia kelak akan kembali lagi ke tanah. Allah pertama kali menciptakan manusia juga dari tanah, dan pada hari kiamat nanti Allah akan membangkitkannya lagi dari tanah untuk dihimpun di padang mahsyar dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat sujud pertama, kita diingatkan betapa pentingnya memulai sebuah kegiatan yang kita harus memulainya dengan nama Allah, mengucapkan tasbih dan mengagungkan nama-nama Allah. Kita menjadi sadar bahwa hidup ini adalah perjuangan, bekerja dan berusaha hanya untuk menggapai ridho Allah. Ketika kita itu bangun dari sujud dan duduk iftiros, kita itu mengucapkan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Doa ini seharusnya memberikan ilham kepada kita betapa pentingnya evaluasi dan kebaikan dari semua yang sudah kita kerjakan hari ini. Kita itu mohon sama Allah, mohon ampun. Ini adalah tanda adanya keharusan untuk melakukan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tidak boleh kita itu akan menjadi jatuh kedua kalinya, jatuh di lubang yang sama. Rahmat, derajat, rezeki, hidayah, kesehatan dan lain-lain, ini adalah modal dasar yang tidak boleh berkurang untuk mendapatkan keuntungan. Modal mendapatkan keuntungan dari Allah, keuntungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sujud yang kedua memberitahu bahwa kita ini hidup ini kan harus punya tujuan. Tidak mungkin kita itu hidup hanya sekedar hidup. Memang orang-orang dulu mengatakan wong urip iku kur mampir ngombe. Karena hidup di dunia ini hanya sekejap, yang lama itu nanti di akhirat. Makanya tujuan kita hidup itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Dalam tujuan hidup yang kita alami untuk sekarang ini, jadi tujuan hidup anak-anak muda ini malah sering keliru. Tujuannya wong urip sing penting urip, iso mangan, iso seneng-seneng. Lah ngoten niku. Padahal tujuan aslinya itu kita itu hidup, tujuannya itu hanya untuk menggapai ridho Allah. Sering kita ucapkan, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlub. Itu yang sering kita ucapkan. Kita hanya tertuju atau menuju pada Allah dan juga ridhonya Allah yang kita cari. Gak ada yang lain, kita hanya mencari itu.
Dari sini kita mendapatkan makna yang sangat begitu dalam. Akan sadar, mampu melihat dengan keadaan mata, mampu menemukan suatu dengan akal, dan mampu berbicara dengan lisan, bahwa di saat sujud kita itu sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang muncul adalah hanya keimanan yang tinggi, keikhlasan yang murni, dan juga kekhusyuan yang menenangkan. Kita merasa tidak berdaya dan sedikit pun tak ada kesombongan. Kesombongan hanya muncul ketika seorang lupa akan hakikatnya dirinya. Saya ulangi, kesombongan hanya muncul ketika seseorang lupa akan hakikat dirinya. Nih, ingatin Kang. Dengan sujud seorang ini akan menjadikan sadar dan ingat tugas dan tanggung jawab. Jika kita sedang lupa atau tidak menemukan jawaban atas apa yang kita cari, maka tujuane urip iku kur arep golek ridhone Gusti Allah. Mudah-mudahan dalam hidup kita ini selalu mendapatkan ridhonya Allah, dan hati-hati mawas diri, jangan sampai timbul rasa kesombongan karena lupa dengan dirinya, lupa dengan Allah. Hakikatnya kita itu hidup di dalam dunia hanya akan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersujudlah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sujud kita akan menjadi hidup yang terarah. Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.